Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Rean. Eh, di sini saya mengampu mata pelajaran PSRTV atau biasa dikenal Perekayasaan Sistem Radio dan Televisi. Sebelum kita mengenal ke sistem televisi, terlebih dahulu kita mengetahui tentang sistem radio. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang karakteristik gelombang frekuensi radio dan propagasi sinyal radio. Oke, lanjut. Untuk yang pertama yaitu pengertian getaran dan gelombang. Ya. Untuk getaran itu adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Itu untuk pengertian dari getaran. Nah, untuk gelombang itu suatu getaran yang merambat. Selama perambatannya itu gelombang membawa energi. Itu untuk perbedaan antara getaran sama gelombang. Karena ini masuk ke itu ya. Masuk ke ini yang namanya frekuensi atau propagasi sinyal radio, berarti berhubungan dengan getaran sama gelombang. Nah, lanjut. Untuk pada gelombang itu pada gelombang itu materi yang merambat itu memerlukan medium, tetapi untuk medium tidak ikut berpindah. Nah, untuk jenis-jenis gelombang secara umum itu hanya terdapat dua jenis gelombang, yaitu gelombang mekanik. Nah, untuk gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya itu memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penyaluran. Nah, untuk berikutnya ada gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang elektromagnetik adalah itu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruangan hampa seperti luar angkasa. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang radio. Propagasi. Apabila kita berbicara tentang propagasi, maka kita menyentuh pengetahuan yang berhubungan dengan pancaran gelombang radio. Seperti kita ketahui bahwa apabila kita transmit pesawat, kita memancarkan gelombang radio yang ditumpangi oleh audio kita. Gelombang radio tadi diterima oleh receiver lawan bicara kita, dan oleh receiver itu gelombang radionya dihilangkan dan audio kita tampung lewat speaker. Nah, untuk gelombang radio itu mempunyai sifat seperti cahaya. Ia dapat dipantulkan, dibiaskan, direfraksi dan dipolarisasikan. Kecepatan rambatnya itu sama dengan kecepatan sinar, ialah 300.000 km tiap detik. Kapan gelombang radio itu dipantulkan dan kapan gelombang radio dibiaskan atau dibelokkan tergantung kepada frekuensi dan sudut datang gelombang radio terhadap ionosfer. Nah, ini ionosfer ini itu adalah bagian atmosfer yang terionisasi oleh radiasi matahari. Nah, untuk lanjut ke frekuensi gelombang radio. Frekuensi ini dapat dipantulkan kembali adalah frekuensi yang berada pada range medium frekuensi atau biasa disingkat MF dan hingga frekuensi dan high frekuensi. Mohon maaf ya. High frekuensi atau biasa disingkat HF. Adapun gelombang radio pada very high frekuensi VHF dan ultra high frekuensi UHF yang lebih tinggi.
Nah, ini pembagian band frekuensi radio. Ada very low frequency atau biasa disingkat VLF dari 3 sampai 30 kHz. Ada low frequency LF 30 sampai 300 kHz. Ada medium frekuensi dari atau biasa disingkat MF ya, dari 300 sampai 3000 kHz. Ada high frekuensi HF 3 sampai 30 MHz. Ada very high frekuensi VHF 30 sampai 300 MHz. Ada ultra high frekuensi UHF dari 300 sampai 3000 MHz. Ada super high frekuensi SHF dari 3 sampai 30 GHz. Ada terakhir extremely high frekuensi EHF atau 30 sampai 300 GHz. Nah, itu aja penjelasan sedikit dulu untuk pertemuan hari ini dari pembagian frekuensi. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun bisa di kolom komentar. Untuk absen bisa di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.